Rahasia adikku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Alhamdulillah, selesai tugasku hari ini. Gumamku dalam hati, sambil membereskan buku-buku yang masih berserakan di atas meja. Setelahnya aku keluar kelas, lalu berjalan menuju kantor. Assalamualaikum, ucapku. Karena guru yang lain ternyata sudah kembali ke kantor. Waalaikumsalam, jawab mereka serentak. Aku duduk di mejaku. Kubereskan barang-barang bawaanku hari ini. Tidak ada rapat kan? Tanyaku. Tidak ada bu, kita bisa langsung pulang hari ini, jawab salah satu rekanku. Alhamdulillah, kalau begitu saya duluan ya, ucapku. Karena memang aku ingin segera beristirahat. Rasanya lelah sekali hari ini, mungkin karena badanku sedikit tak enak. Jadi rasanya capek. Ku kendarai motor metiku menuju rumah. Jarak dari sekolah sampai ke rumah sekitar 30 menit. Ya lumayan jauh, tapi aku sangat senang sekali dengan profesiku ini. Karena memang cita-citaku sedari dulu adalah menjadi seorang guru. Saat ini aku sedang mengajar di salah satu SDIT. Aku sangat senang sekali bisa bekerja di sini. Ya, selain menambah pengalaman, aku memang juga suka dengan anak-anak. Bertemu setiap hari dengan mereka bisa membuatku semakin bahagia. Aku berasal dari keluarga yang dibilang mampu, cukup mampu, dibilang sederhana juga sederhana. Ya, keluarga menengah lah bisa dibilang. Sesampainya di rumah, aku agak heran karena ada mobil mewah terparkir di halaman. Mobil siapa ya? Batinku. Ayah punya tamu dari mana? Mobilnya saja semewah ini. Karena malu, aku memutuskan untuk lewat belakang saja. Iya, aku memang cukup introvert, meskipun aku seorang guru. Aku hanya mau mengobrol atau berbincang dengan orang yang sudah sangat akrab denganku. Kalau tidak aku kenal, jangankan mengobrol. Menatapnya pun aku ragu. Assalamualaikum, ucapku. Waalaikumsalam. Kenapa lewat belakang, Kak? Tanya adikku yang kebetulan sedang ada di dapur. Ya, nggak apa-apa. Kan ada tamu di depan, malu aja, jawabku. Tamunya siapa? Tamu ayah ya? Tanyaku ke adikku itu. Biasalah, Kak, jawab Sasa sambil menaikkan bahunya. Maksudmu biasa apanya? Tanyaku bingung. Ya biasalah, tamunya ayah. Ya gitu deh, mau melamarku, jawabnya lagi. Apa? Mau melamarmu? Aku langsung teringat dengan beberapa laki-laki yang pernah datang ke rumah ini untuk melamar Sasa. Pasalnya bukan pertama kali Sasa dilamar oleh laki-laki. Ini sudah entah yang keberapa kali. Makanya dia menjawab, ya salah. Karena memang sudah sangat sering itu terjadi. Siapa memangnya yang mau melamarmu untuk kesekian kalinya ini? Tanyaku penasaran. Itu loh Kak, teman kuliahku, si Rahman. Dia tidak ada ngomong apa-apa, tahu-tahu datang bersama orang tuanya ingin melamar, jawabnya. Emang kamu sudah berapa lama kenal sama dia? Tanyaku yang memang tidak tahu. Ya udah cukup lama sih. Dari awal masuk kuliah, jawab Sasa. Oh, mungkin dia sangat menyukaimu sehingga tidak mau menyia-nyiakan waktu lagi. Jadi keputusanmu gimana? Tanyaku penasaran. Enggak lah Kak, dia bukan tipeku, jawab Sasa. Jadi kamu menolaknya? Tanyaku memastikan. Iya, aku gak suka sama dia. Dianya saja yang terlalu ingin segera menikahiku. Coba dia tanya dulu ke aku mau atau tidak. Jangan asal datang ke sini bawa orang tua, katanya. Iya sih, kamu benar. Emang tipe laki-laki yang kamu mau itu seperti apa? Tanyaku. Tidak ada tipe yang khusus sih, tapi aku sudah suka sama seorang laki-laki, Kak. Jawabnya lagi. Jadi kamu sudah punya calon? Kenapa tidak bilang dengan ayah? Tanyaku. Sebenarnya bukan calon sih. Aku hanya saja mengaguminya. Karena dia tipeku banget.
jawab Sasa. Emang seperti apa laki-laki itu? Tanyaku kepo. Pokoknya dia itu idaman aku banget. Andai dia mau melamarku hari ini, aku akan langsung menerimanya, Kak. Jawab Sasa yang membuatku semakin penasaran. Iya, seperti apa sih? Kataku gemas. Karena dia tidak segera mengatakannya. Dia itu laki-laki yang sangat sopan. Ya bisa dibilang dia seorang ustadz. Dia juga guru. Kakak tahu tidak? Dia itu suaranya lembut sekali. Meskipun dia laki-laki. Dan gayanya itu cool banget. Aku suka sekali, Kak. Andai saja aku tak malu untuk mengungkapkan perasaanku. Aku sudah mengungkapkan perasaan ini sejak lama. Tapi kan aku perempuan, Kak. Aku harus menjaga image, bukan? Katanya sambil melihat ke arah langit-langit rumah. Sepertinya dia sedang membayangkan laki-laki itu. Istighfar, Sasa, kataku mengingatkannya. Astagfirullah. Ya maaf, Kak. Aku terlalu mengaguminya. Andai saja dia tahu bagaimana perasaanku. Pasti saat ini aku sangat bahagia. Lanjutnya sambil senyum-senyum sendiri. Ya, mudah-mudahan ya laki-laki itu bisa mengerti perasaan kamu. Emang kamu kenal dia di mana? Tanyaku. Waktu itu dia datang ke kampusku, Kak. Entah ada kunjungan apa, aku juga tidak paham. Tidak sengaja kami berpapasan. Dan tidak sengaja juga kami saling menatap. Mulai saat itulah, ada getaran di hati ini. Dan aku yakin, kalau ini yang dinamakan jatuh cinta. Katanya. Ia pun sambil memegangi pipinya. Sepertinya dia benar-benar sangat berbunga-bunga. Oh, jadi laki-laki itu ya, yang membuat kamu menolak semua lamaran laki-laki yang datang ke sini? Tanyaku. Sasa pun mengangguk malu. Kamu itu ada-ada saja. Ya, kakak, cukup bangga sih sama kamu, karena dalam waktu beberapa bulan terakhir ini banyak sekali laki-laki yang datang melamarmu. Tapi kamu selalu menolaknya. Ternyata kamu setia sama perasaanmu ke laki-laki itu, kataku. Iya, Kak. Aku gak sabar sebenarnya ingin dilamar oleh dia. Tapi dia kan belum tentu menyukaiku, katanya. Itu mah mudah. Kalau kakak boleh saran sih, kamu rubahlah penampilanmu ini. Kalau bisa pakai baju yang longgar, supaya penampilanmu lebih terlihat meneduhkan hati dan mata. Mungkin dengan begitu laki-laki yang kamu sukai itu tertarik. Karena setahu kakak, selera laki-laki yang kamu ceritakan tadi, ya seperti itu. Wanita dengan penampilan sederhana berbaju longgar atau memakai rok. Serta berperilaku anggun dan lembut, ucapku. Aku hanya ingin memberi saran ke Sasa. Barangkali dia mau merubah penampilannya. Karena selama ini Sasa selalu menggunakan baju atau celana yang pas di badannya. Ya aku tahu Sasa itu cantik, badannya proporsional. Tapi tidak bagus kan jika ia memperlihatkan lekuk tubuhnya. Ia memang menggunakan hijab, tapi hijabnya itu selalu mencekik lehernya. Aku bahkan sangat khawatir jika dia sampai tercekik oleh jilbabnya sendiri. Tapi kalau diingatkan dia selalu membantah. Alasannya jilbab seperti ini sedang tren. Ya kalau sudah begitu seperti sia-sia saja aku mengingatkannya. Begitu ya, Kak? Apa aku harus merubah penampilanku ya mulai sekarang? Tanyanya. Ya, kalau kamu mau mencoba, kenapa tidak? Mungkin kamu bisa menarik perhatiannya dan ia segera melamarmu. Kataku memberi dukungan. Benar juga kata kakak. Makasih ya kak sarannya. Aku jadi semakin semangat. Hari itu, lamaran Rahman ditolak oleh Sasa. Pasti keluarganya sangat kecewa, tapi mau bagaimana lagi? Mereka belum berjodoh. Nak, duduk sini. Malam itu ayah memanggilku. Beliau menyuruhku untuk duduk di sebelahnya. Iya ya, jawabku sambil tersenyum. Gimana kamu? Tiba-tiba ayah menanyakan sesuatu yang membuatku bingung. Gimana apanya ya? Tanyaku. Ya, kamu gimana? Kamu tahu kan? Sudah banyak laki-laki yang melamar adikmu. Tapi tak ada satupun orang yang melamar kamu.
Apa tidak ada laki-laki yang menyukaimu? Lagi-lagi, itu yang dibahas oleh ayah. Iya, seakan aku ini sudah perawan tua dan harus secepatnya menikah. Padahal umurku ini baru 23 tahun. Iya, aku baru setahun lulus kuliah dan langsung mengajar di SDIT. Tapi entah mengapa, di keluargaku ini kalau ada seorang gadis yang di atas umur 20 tahun belum menikah, itu seolah aib. Mungkin belum ketemu jodohnya ya. Ayah sabar ya, ucapku. Kamu tahu kan, berapa batas umur seorang perempuan di keluarga kita untuk menikah? Itu hanya 20 tahun, sudah paling tua. Kamu sudah 23, nak. Mau kapan lagi kamu menikah? Kamu itu sudah perawan tua. Ucapan ayah benar-benar sangat menyakiti hatiku. Sebenarnya ini bukan pertama kali aku mendapatkan ucapan seperti itu. Tapi tetap saja kan, hatiku masih sangat sakit mendengarnya. Aku tahu ya, tapi ya, aku ini baru 23 tahun. Apakah itu sudah terlalu tua ya? Menurutku tidak. Apalagi pernikahan itu kan bukan perlombaan ya. Aku nggak mau ya nanti buru-buru menikah tapi tidak mendapatkan jodoh yang tepat. Malahan hanya akan membuat malu keluarga. Lebih maluan mana ya? Seorang perempuan menikah terlambat, di atas 20 tahun, atau menikah sebelum 20 tapi umur rumah tangganya tidak lama, dan akhirnya menjadi janda. Lebih maluan mana ya? Aku berusaha untuk menjelaskan ke ayah. Karena aku tidak mau buru-buru menikah, yang nanti hasilnya tidak baik. Ayah tegaskan ke kamu ya. Lebih baik ayah menanggung malu karena anak ayah janda, daripada ayah menanggung malu karena anak ayah sudah tua tapi belum menikah, kata ayah. Sungguh kata-kata itu sangat menyakiti perasaanku. Air mataku pun langsung menetes. Kenapa bisa ayah berkata sangat kejam seperti itu? Ya, istighfar ya. Tidak baik bicara seperti itu ya, ucapku dengan suara bergetar. Sudahlah nak, ayah ingin kamu segera menikah. Jangan sampai kamu keduluan adikmu, kata ayah kemudian pergi meninggalkanku. Dadaku terasa sangat sesak. Tak kusangka, kalau urusan menikah akan menjadi seperti ini. Tak lama setelah ayah pergi, ibu datang. Kupikir ibu akan menenangkanku, tapi ternyata lebih parah daripada ayah. Iya, kalimat yang ayah katakan saja sudah sangat menyakitkan. Ditambah lagi perkataan dari ibu. Benar kata ayahmu, Naya. Kamu itu tidak muda lagi. Ibu saja dulu menikah umur 18 tahun. Tepat sekali baru lulus SMA. Kamu sekarang sudah 23. Mau ditaruh di mana muka ayah dan ibu ini, nak? Kamu tahu kan keluarga besar kita bagaimana? Ayah dan ibu tuh sangat malu. Setiap kali ada acara atau lebaran, selalu ditanya tentang kamu. Ayah dan ibu gak bisa jawab, kata ibu. Kemudian, setelah mengatakan kalimat itu, ia pergi. Tangisku semakin pecah, tapi aku berusaha menahan isak tangisnya. Bahuku bergetar hebat. Hatiku semakin sakit. Jantungku rasanya benar-benar seperti ditusuk belati. Hatiku hancur. Bak kejatuhan batu raksasa. Sungguh. Aku tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan betapa hancurnya hatiku sekarang. Aku hanya bisa beristighfar berkali-kali untuk menenangkan diriku sendiri. Ya Allah, sehina itukah aku seorang perempuan yang di atas 20 tahun belum menikah? Sehingga orang tuaku sendiri tega menghina aku dan melontarkan kata-kata yang tak pantas. Dengan lemas, aku berjalan menuju kamarku. Kurebahkan tubuh ini dan lanjut menangis. Ku gigit bantal agar isak tangisnya tak sampai keluar kamar. Hatiku semakin sesak. Kupikir menangis akan menenangkan diri, tapi ternyata tidak. Setelah menarik nafas berkali-kali, akhirnya aku sedikit tenang. Kuputuskan untuk mengambil wudhu dan sholat. Agar hatiku bisa tenang, karena jujur, aku tak sanggup jika harus seperti ini. Andai pergi dari rumah bukanlah sesuatu hal yang berdosa, mungkin aku sudah pergi dari sini. Agar aku bisa menentukan hidupku sendiri.
Tapi tak mungkin itu aku lakukan. Aku akan sangat durhaka terhadap orang tuaku kalau aku sampai melakukannya. Alhamdulillah, dengan sholat, aku sudah jauh lebih tenang. Karena kelelahan akhirnya aku ketiduran. Aku bangun di pagi hari. Seperti biasa, aku berangkat ke sekolah untuk melaksanakan tugasku. Hari ini aku tak seceria biasanya. Bahkan aku sering melamun. Sering tak sadar jika disapa oleh guru yang lain. "Ibu, kenapa melamun?" tanya salah seorang rekan kerjaku. "Maaf bu, tidak sengaja," jawabku. "Bagaimana melamun tidak sengaja?" tanyanya. Aku pun bingung harus menjawab apa. "Ya, gak sengaja bu, tiba-tiba ngelamun," ucapku. "Ya sudah, jangan kebanyakan ngelamun ya bu, sebentar lagi masuk," ucapnya mengingatkan. "Iya bu, maaf ya," kataku tak enak. Beberapa menit kemudian bel masuk pun berbunyi. Segera ku bawa apa yang perlu aku bawa ke kelas untuk bahan mengajarku. "Bu, kenapa ibu tidak seceria biasanya? Lagi ada masalah ya bu?" tanya salah satu muridku dengan polos. Dengan cepat aku mengeleng. Agar suasana mencair, aku mengajak mereka melakukan ice breaking. Ya, semoga dengan ini mereka bisa ceria dan aku pun turut terhibur. Setelah seharian bertugas, akhirnya selesai juga. Saatnya untuk pulang ke rumah. Sebenarnya malas sekali, tapi rumah adalah tempatku kembali. Jadi mau tidak mau, aku harus tetap pulang. Ketika sampai di parkiran, aku melihat seseorang yang sudah lama aku kagumi. Dengan cepat, segera kutundukkan pandangan ini, agar mata kami tak saling bertemu. "Mari Bu Naya," ucapnya menyapaku. Iya, dia ternyata sudah berhasil mengeluarkan motornya duluan. Aku pun menjawab sapaannya dengan mengangguk dan tersenyum. Setelahnya, ia sudah hilang dari pandanganku. Ampuni aku ya Allah yang terlalu mengaguminya, batinku. Setelahnya, aku langsung menaiki motorku, menyalakan mesinnya, lalu gas tipis-tipis sampai ke rumah. "Loh, kok buat kue banyak sekali bu? Ada apa ini?" tanyaku heran. "Karena tak biasanya ibu membuat kue sebanyak ini. Ya pasti akan ada tamu spesial yang datang. Nanti malam akan ada tamu," jawab ibu. Dengan masih terus sibuk tangannya menata kue yang sudah matang. "Siapa bu?" tanyaku kepo. "Sudahlah, nanti malam kamu juga tahu," jawab ibu. "Sudah, cepat sana. Berganti pakaian, makan lalu bantuin ibu," kata ibu. "Baik bu." Dengan cepat, aku berganti baju. Kemudian, tak langsung makan melainkan membantu ibu terlebih dahulu. Kebetulan juga aku belum terlalu lapar. Sekira pukul 6 sore, semua hidangan sudah siap. Mulai dari makanan ringan sampai makanan berat, sudah tersedia semuanya. Minuman juga sudah dibuat, tinggal menuang saja ke gelas. Karena sudah hampir maghrib, aku segera mandi. Kata ibu, aku juga disuruhnya bersiap-siap, mengenakan pakaian yang sopan karena akan ada tamu yang datang. Ibu sampai sekarang juga belum mengatakan siapa tamunya. Tapi entah mengapa dia juga menyuruhku untuk bersiap-siap. Tadi kupikir ya tamunya adalah tamu ayah dan ibu seperti biasanya. Tapi kata ibu ini spesial. Jadi ku turuti saja ucapan ibu. Aku mengenakan gamis favoritku. Aku mengenakan gamis dengan motif bunga kecil-kecil, lalu memakai hijab segi 4 yang cukup lebar, berwarna mocha. Sementara gamisku berwarna hitam. Menurutku ini perpaduan yang sangat bagus. Kulihat Sasa sudah bersiap juga. Sepertinya dia tadi pulang sore, karena dia tidak membantu aku dan juga ibu. "Tumben pulangnya sore banget. Tugasnya banyak ya?" tanya aku ke Sasa. "Enggak sih kak. Tadi selesai kuliah, aku nyempatin jalan-jalan sebentar sama temanku. Tapi malah lupa waktu," katanya sambil sedikit berbisik. Ya aku tahu dia pasti takut dimarahi oleh ayah atau ibu. Dan kalau sudah begitu bisa dipastikan dia pasti sudah berbohong ke ayah dan ibu. Lain kali jangan diulang lagi ya. Tidak bagus membohongi orang tua. Dampaknya pasti akan kamu rasakan suatu hari nanti, ucapku mengingatkannya. "Ya kak, tenang saja.
Yang penting kakak jangan ngomong sama ayah dan ibu, ucapnya. Aku pun tak menanggapi. Aku memilih diam saja. Azan Isya pun berkumandang. Sebelum tamu datang, kami semua diharuskan sholat Isya terlebih dahulu, agar nanti ngobrolnya enak, tidak terbebani karena belum sholat. Selesai sholat, tamu yang kami tunggu akhirnya datang juga. Masya Allah, itu kan Ustadz Ilham bersama keluarganya. Mau apa kesini? Ucapku dalam hati. Jujur aku tak tahu tujuan mereka apa kesini. Jangan-jangan mereka mau melamar. Atau ada bisnis dengan ayah. Tapi bisnis apa? Rasanya tak mungkin. Ayahku kan punyanya kebun. Tidak bisnis apa-apa. Batinku lagi. Aku sekilas melihat ke arah Sasa. Dia terlihat sangat bahagia sekali kedatangan Ustadz Ilham. Sah, kamu tahu ya Ustadz Ilham kesini mau apa? Tanyaku ke Sasa. Sasa menggeleng. Terus kenapa kamu kelihatan senang sekali? Tanyaku heran. Ya nggak apa-apa. Aku senang saja dengan Ustadz Ilham. Dia itu tipe aku banget. Jawabnya. Astagfirullah Sah, istighfar. Kataku mengingatkannya. Karena Sasa sampai tak berkedip memandangi Ustadz Ilham dari jendela dapur kami. Semua tamu pun masuk dan duduk. Tak lama kemudian ibu menyuruhku dan juga Sasa mengeluarkan kue dan juga minuman. Jadi begini Pak Pur, maksud kedatangan kami sekeluarga adalah untuk meminang putri Bapak. Ucap ayah Ustadz Ilham kepada ayahku. Kami mendengarnya dari dapur. Seketika jantungku langsung deg-degan. Karena di lubuk hatiku yang terdalam aku berharap kalau Ustadz Ilham akan meminangku. Namun aku berusaha menyembunyikan harapanku itu. Tapi tidak dengan Sasa. Dia sangat antusias sekali. Kak, dia mau melamar. Ucapnya berbisik. Iya, jawabku tersenyum. Obrolan pun dilanjutkan. Hingga tibalah ayah menanyakan sebenarnya putrinya yang mana yang akan dipinang oleh Ustadz Ilham. Supaya jelas, kita dengarkan langsung ya jawaban dari Ilham. Karena kan Ilham yang akan menikah. Jawab ayah Ustadz Ilham. Aku semakin deg-degan. Kira-kira siapa yang mau dilamarnya? Aku berharap kalau itu adalah aku. Untuk sesaat suasana hening. Karena Ustadz Ilham belum memberikan jawabannya. Hingga akhirnya, saya mohon izin Pak Purnomo. Izinkan saya untuk meminang Sasa. Jawaban itu akhirnya keluar dari mulut Ustadz Ilham. Aku yang mendengarnya seketika syok. Tak kusangka, ternyata yang dilamar adalah Sasa, bukan aku. Seketika harapanku pun langsung hancur. Aku sangat sakit hati, tapi aku hanya bisa menyembunyikan rasa sakit itu. Sasa terlihat sangat bahagia. Ia segera memelukku erat. Kak, akhirnya Kak, orang yang aku tunggu melamarku juga. Ucap Sasa dengan kegirangan. Jadi, orang yang dimaksud oleh Sasa adalah Ustadz Ilham. Ternyata, laki-laki yang sama seperti yang aku kagumi. Batinku. Iya dek, selamat ya. Akhirnya kamu dipinang oleh orang yang kamu sukai. Kataku, aku berusaha menampakkan senyum ini, walau sebenarnya itu kupaksakan. Iya kak, aku seneng banget. Ucapnya. Sasa memang terlihat sangat bahagia. Bahkan, penampilannya malam ini pun tak seperti biasanya. Dia sudah menggunakan gamis yang longgar. Penampilannya jadi mirip sepertiku. Itu artinya Sasa benar-benar serius. Merubah dirinya demi orang yang dia cintai. Baiklah, kalau begitu kita tanyakan langsung kepada orangnya ya. Sasa pun disuruh keluar. Ia disuruh memberi jawaban hari itu juga. Namun keluarga Ustadz Ilham juga tidak memaksakan jika memang Sasa tidak mau. Namun dengan tegas Sasa mengatakan kepada semuanya kalau ia menerima pinangan Ustadz Ilham. Saya mau Ustadz, ucap Sasa setelah duduk. Bahkan ayah belum sempat menanyakan lagi.
Dan setelah berbincang banyak hal, kemudian Sasa masuk ke dapur lagi. Aku tak sanggup untuk mendengarkan perbincangan mereka selanjutnya. Jujur aku sudah tidak kuat, tapi aku harus menutupi semuanya. Aduh kak, aku malu banget. Kenapa aku harus menjawab seagresif itu? Seharusnya kan aku sok jual mahal dulu, katanya setelah masuk ke dalam dapur. Ya nggak apa-apa, itu kan berarti jawaban jujur. Kamu memang sangat inginkan dinikahi oleh Ustadz Ilham, kataku. Iya kak, tapi aku malu. Sasa tersipu malu. Dia merasa kalau menjawab seperti tadi sangatlah tidak elegan. Sudahlah, tidak apa-apa. Selamat ya, akhirnya kamu menemukan jodohmu dan kebetulan orang yang sangat kamu cintai. Ucapku memberi selamat dengan berat hati. Aku memaksakan senyum ini agar terus ada di bibirku. Sungguh sangat sakit dan sesak dadaku. Tapi tak bisa berbuat apa-apa lagi. Orang yang aku kagumi sebentar lagi akan menjadi adik iparku. Part 1 dulu ya bunda. Kira-kira rahasia apa yang disembunyikan oleh Sasa? Dan bagaimana kelanjutannya? Apakah Ilham akan benar-benar menikahi Sasa atau tidak? Mohon ditunggu part berikutnya ya bunda. Terima kasih. Terima kasih sekali bagi bunda-bunda yang selalu setia menunggu. Sehat selalu ya bunda.